for education. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali dengan saya Bubi dan Jana. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman saya nih di sini nih ya. Tentang terkait dari video saya sebelumnya yang membahas tentang robekan jalan lahir ya. Di sini beliau bertanya nih, Kak Dina ya namanya ya. Beliau bertanya, Kak, bagaimana jika yang dilakukan tindakan episiotomi? Nah, di sini saya akan membahas ya. Tapi seperti sebiasanya sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa support Bubidanya dengan cara subscribe channel ini ya, supaya Bubidanya makin semangat untuk bikin video edukasinya. Oke, buat bunda-bunda yang memang penasaran apa sih itu episiotomi? Oke, di sini Bu Bidan akan menjelaskan ya. Jadi, tindakan episiotomi adalah tindakan di mana seorang Bu Bidan dan dokter melakukan penambahan jalan lahir ya. Jadi di sini akan melakukan sedikit sayatan di area perineum agar bukaannya itu lebar, agar jalan lahirnya itu bertambah lebar supaya bayinya bisa lahir, proses persalinan bisa berlangsung ya. Tindakan ini pun dilakukan dengan indikasi-indikasi tertentu. Memang zaman dahulu itu tindakan episiotomi ini pasti rutin dilakukan ya, atau sering dilakukan oleh Bu Bidan. Tapi sekarang ini WHO sudah menentukan bahwa tindakan episiotomi adalah tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi situasi-situasi tertentu. Jadi nggak selamanya melahirkan itu dilakukan episiotomi. Jadi hanya dengan kasus-kasus tertentu. Ya, jadi jangan takut duluan di episiotomi ya. Jadi kasus-kasus apa saja sih yang dilakukan tindakan episiotomi? Yuk kita simak ya. Kasus-kasus itu adalah yang pertama distosia bahu, di mana bahu bayi itu tersangkut di belakang tulang panggul, jadi kepalanya maju mundur seperti kura-kura ya. Yang kedua, terjadi gawat janin. Jadi saat proses persalinan nih, detak jantung janin sudah tidak beraturan. Maka dari itu untuk cepat bersalin, untuk cepat dilahirkan bayinya dengan cara dilakukan episiotomi agar bayinya cepat lahir ya. Yang ketiga, menjalani proses persalinan dengan alat bantu forceps misal atau vakum ya. Yang keempat, persalinan yang rumit karena bayi besar itu wajib dilakukan tindakan episiotomi karena untuk mencegah distosia bahu itu tadi ya. Yang kelima, posisi bayi sungsang. Menolong persalinan dengan bayi sungsang wajib dilakukan tindakan episiotomi karena apa? Untuk mencegah kepalanya tersangkut di jalan lahir ya. Jadi kita ciptakan jalan lahir seluas mungkin agar mudah menolongnya. Ya, walaupun nih persalinan sungsang kan tidak boleh dilakukan secara normal, takutnya untuk mengantisipasi agar bayinya itu tidak nyangkut. Tapi kebanyakan buandel-buandel pasiennya datang ke rumah sakit, datang ke tempat Bu Bidan dengan posisi wis pengen ngeden kayak gitu kan. Bu Bidan harus gimana? Harus menolongnya seperti apa? Bu Bidan kena serangan fajar ya itu ya. Makanya itu jangan ngamuk-ngamuk lek wis datang-datang tempat Bu Bidan sungsang ditambah jalan lahirnya ngamuk-ngamuk. Iku jangan. Yang selanjutnya berapalah aku lupa. Terdapat robekan derajat 3 lebih di persalinan sebelumnya atau yang tidak bisa sembuh total. Intinya gini, ada riwayat robekan derajat 3 ke atas di persalinan sebelumnya yang tidak sembuh total. Makanya daripada mobrat-mabrit lebih baik di episiotomi ya. Yang selanjutnya area perineum kaku atau tidak elastis. Jadi untuk memudahkan penolong maka dilakukan tindakan episiotomi untuk mencegah itu tadi. Kalau bayinya terlampau kan, kalau kaku kan nggak bisa lahir tuh bayinya, daripada bayinya terlalu terjepit lama di area jalan lahir nanti asfiksia saat lahir, lebih baik dilakukan tindakan episiotomi. Dan yang terakhir, vaginanya sangat sempit, makanya untuk mengantisipasi robeknya kemana-mana, nanti malah resiko perdarahannya tinggi, lebih baik dilakukan penambahan jalan lahir supaya mudah, supaya mengurangi resiko perdarahan itu tadi.
Dan untuk bunda-bunda yang memang saat proses persalinan mengalami tindakan yang namanya episiotomi, itu perlu mengalami pemulihan atau penyembuhan yang lebih ekstra daripada yang normal-normal saja ya. Jadi biasanya pemulihan itu kurang lebih sekitar 4-6 minggu ya. Jadi dengan cara makannya jangan dipantang, makan yang tinggi protein, jaga kelembapan area intim supaya tidak lembab dan tidak menimbulkan infeksi di luka jalan lahirnya biar cepat sembuh. Dan untuk perawatan pasca tindakan episiotomi, bundanya bisa melakukan nih yang pertama, menjaga kebersihan area intim, itu wajar ya, agar luka episiotominya ini cepat kering dan tidak menimbulkan infeksi ya. Dan juga harus mencuci dengan bersih area kewanitaannya supaya tidak infeksi itu tadi, biar sisa-sisa kotoran dari darah nifas, dari kotorannya yang dibuang itu tidak bersisa di jahitannya dan tidak menimbulkan infeksi ya. Dan juga lukanya itu harus kering, dijaga kekeringannya, dijaga kelembapannya supaya tidak lembab dan tidak infeksi. Dan bilasnya itu dari bagian depan ke belakang biar tidak kuman-kuman dari anus tidak masuk ke dalam vagina dan tidak menyebabkan infeksi. Dan juga pastinya menggunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun supaya dapat menyerap keringat dan mengurangi resiko infeksi. Dan juga jangan sampai kurang minum ya, harus minum minimal 2 liter sehari. Dan juga selama masa nifas dianjurkan rutin-rutin atau rajin-rajin melakukan senam Kegel supaya dapat memelihara otot-otot perineumnya kembali lagi seperti semula. Oke. Dan juga dapat mengurangi nyeri pastinya ya. Dan untuk mencegah tindakan episiotomi, bundanya bisa melakukan yaitu yang pertama, pastinya menemui fisioterapis yang ahli otot dasar panggul untuk dilakukan evaluasi. Apakah nih kira-kira nanti saat bersalin dapat lolos atau tidak nih. Dan yang kedua, pastinya dong menghadiri kelas bersalin biar ilmu-ilmu nanti saat proses melahirkan itu banyak diserap ibu ya. Yang ketiga, rutin melakukan senam Kegel ya. Dan yang keempat, rutin juga melakukan pijat perineum sejak usia kehamilan 32 sampai 34 minggu. Oke Bunda, itu tadi materi terkait tindakan episiotomi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat bunda-bunda sekalian. Ingat, zaman sekarang dokter, bu bidan tidak sembarangan melakukan tindakan episiotomi. Tenang saja, jika bu bidan, jika dokter sudah melakukan tindakan tersebut, berarti memang banyak pertimbangan yang harus dihadapi. Makanya itu, jangan semerta-merta menyalahkan bu bidannya. Wah, bu bidannya gak sabar ini, makanya saya diepis. Nah gitu ya. Jadi itu semua demi kebaikan si ibu dan juga si bayi. Namanya kita, bu bidan, kan menyelamatkan 2 nyawa, ibu dan bayi gitu ya. Jadi itu tadi, semoga ilmunya bermanfaat ya. Salam hangat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.